Hai, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis uji T2 sampel independent atau dalam bahasa Inggris disebut Independent Sample T-Test dengan IBM SPSS. Sebelumnya saya akan mereview tentang hipotesis dalam statistika. Jadi di dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani atau dalam bahasa Inggris disebutnya Greek alphabet yang dicetak miring. Ini contohnya ada mu, ada sigma, dan ada eta. Nah, ini ISO 3534. Jadi di sini dinyatakan bahwa parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani yang dicetak miring. Dalam statistika, itu selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis 0 yang diberi notasi H0, dan hipotesis alternatif yang diberi notasi H1 atau HA. Nah, H0 ini selalu diasumsikan benar. Ini mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah, atau yang dalam bahasa Inggris disebutnya innocent until proven guilty. Nah, di sini H0-nya defendant is not guilty, H1-nya defendant is guilty. Nah, bila ada cukup bukti, artinya sampel data mendukung, maka H0 ditolak. Bila tidak cukup bukti, atau sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak, atau H0 tidak ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Nah, tapi tidak boleh dikatakan H0 diterima. H0 ini mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Nah, tanda sama dengan, tanda lebih besar sama dengan, tanda lebih kecil sama dengan, selalu merupakan bagian dari H0. Tanda tidak sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, itu selalu merupakan bagian dari H1. Nah, hipotesis alternatif atau H1 itu merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Jadi misalnya H0-nya mu1 sama dengan mu2, maka H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2. H1 ini merupakan hipotesis penelitian yang akan coba dibuktikan oleh si peneliti. Nah, ini bentuk hipotesis uji T2 sampel independent. Jadi berdasarkan tanda lebih besar lebih kecil tadi, itu terdapat 3 pasang hipotesis. Yang paling kiri ini disebutnya one tail, dan tailnya yang kiri atau left tail. Jadi ini uji satu sisi, dan sisinya sisi kiri. Jadi bentuknya H0, mu1 lebih besar sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih kecil mu2. Atau kalau mu2-nya kita pindah ke ruas kiri, maka jadinya H0, mu1 dikurang mu2 lebih besar sama dengan 0, H1-nya mu1 kurang mu2 lebih kecil 0. Nah, tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri. Makanya ini one tail-nya atau satu sisinya satu sisi kiri. Jadi, nah, bentuk kedua ini yang satu sisi juga, tapi sisi kanan. Nah, di sini H0-nya mu1 lebih kecil sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar mu2. Atau H0-nya mu1 dikurang mu2 lebih kecil sama dengan 0, H1-nya mu1 kurang mu2 lebih besar 0. Jadi bentuk yang ini tuh mu2-nya dipindah ke ruas kiri. Jadi tanda lebih besar ini seolah menunjuk ke kanan. Jadi ini uji satu sisi, sisi kanan, atau one tail, right tail test. Nah, bentuk yang ketiga, ini dua sisi atau two tail. Jadi sini H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, atau kalau mu2-nya kita pindah ke ruas kiri, maka bentuknya menjadi H0, mu1 kurang mu2 sama dengan 0, H1-nya mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Nah, ini disebut dua sisi karena tanda tidak sama dengan ini artinya dia bisa lebih kecil, berarti di kiri, atau bisa lebih besar di kanan, maka namanya dua sisi atau two tail. Nah, ini visualisasi dari one tail dan two tail tadi. Jadi yang menentukan one tail, two tail itu adalah H1-nya. Jadi kalau H1-nya lebih kecil, jadi tanda lebih kecil ini seolah menunjuk ke kiri, maka gambarnya ini ya, ujungnya ujung kiri seperti ini. Jadi kalau H1-nya lebih besar, nah ini seolah-olah menunjuk ke kanan, maka tail-nya atau sisinya atau ujungnya itu ujung kanan. Nah, kalau tandanya tidak sama dengan, itu berarti
bisa lebih kecil di kiri atau bisa lebih besar di kanan. Jadi itu visualisasi dari one tail dan two tail. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu terdapat error, dan errornya disebut error tipe 1 atau type 1 error. Error tipe 1 ini didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0 padahal H0-nya benar. Nah, error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa. Nah, bentuk alfa seperti ini. Umumnya alfa 0,05 atau 0,01. Nah, error tipe 1 ini juga disebut significant level atau tingkat signifikansi. Dalam pengujian hipotesis, kalau kita menggunakan software, maka pendekatannya pasti p-value. Jadi p-value atau probability value itu adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Nah, ini kriteria penolakan H0, jadi H0 ditolak jika p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Nah, umumnya digunakan alfa 0,05 atau 0,01. Nah, setiap software statistika itu pasti menghasilkan atau menghitung p-value. Jadi nanti kalau Anda melakukan pengujian hipotesis, Anda tinggal membandingkan p-value dari output software dengan nilai alfa yang Anda gunakan. Nah, ini rumus uji T2 sampel independent. Jadi ada dua rumus untuk uji T2 sampel independent. Yang pertama dengan asumsi varians populasi dianggap sama. Nah, ini rumusnya T sama dengan min purata pertama dikurang purata kedua, dikurangi D0, dibagi akar varians gabungan, dikali 1/N1 tambah 1/N2. Nah, SP kuadrat ini itu varians gabungan, ini rumus varians gabungannya. Kemudian untuk uji T ini derajat kebebasannya itu rumusnya N1 plus N2 minus 2. Ini X bar 1, X bar 2 itu purata sampel atau mean of sample. N1, N2 itu ukuran sampel atau sample size-nya. Kemudian S1 kuadrat dan S2 kuadrat ini varians dari sampel 1 dan sampel 2. Dan D0-nya itu selisih antara mu1 dan mu2. Nah, untuk rumus yang kedua, uji T2 sampel independen dengan asumsi varians tidak sama, atau nama lainnya Welch t-test, ini rumusnya seperti ini. Nah, Welch t-test ini lebih robust dibandingkan yang uji T2 sampel yang varians populasinya diasumsikan sama. Artinya, kita boleh menggunakan rumus Welch t-test ini baik untuk yang variansnya sama maupun variansnya tidak sama. Nah, derajat kebebasan untuk rumus yang Welch t-test ini itu namanya rumusnya setup weight ini. Ini rumusnya untuk menghitung derajat kebebasan dari rumus uji T2 sampel independen atau Welch t-test. Nah, tujuan uji T2 sampel independen ini digunakan untuk membandingkan dua purata populasi atau dua population means. Dalam video ini akan diberikan contoh uji T2 sampel independen atau dalam bahasa Inggris disebut sampel independent t-test untuk dua sisi atau two tail, juga untuk yang satu sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, contoh pertama ini adalah untuk dua sisi. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah laki-laki dan perempuan menghabiskan jumlah waktu yang berbeda setiap hari untuk mengakses internet melalui ponsel. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini diambil sampel acak sebanyak 16 perempuan dan 14 laki-laki dan mengumpulkan data waktu yang dihabiskan per hari untuk mengakses internet melalui ponsel. Datanya dalam 1 menit dan didapat data seperti dalam tabel ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan waktu rata-rata yang dihabiskan per hari untuk mengakses internet melalui ponsel? Sebelum dijawab dengan menggunakan software IBM SPSS, akan dijawab secara manual. Jadi di sini sampel pertamanya ada 16, N1, N2 ini sampel kedua ada 14, kemudian dihitung purata sampel atau sampel mean, yaitu X bar 1. Ini jumlah dari seluruh datanya dibagi 16, jadi dari data pertama 219 sampai 144 dijumlahkan, dibagi 16, didapat mean-nya atau purata sampelnya 168,38. Demikian juga purata sampel kedua, yang 14 laki-laki, ini dijumlahkan semua datanya dari 275 sampai yang data terakhir 278, dibagi 14, didapat hasilnya 219,57.
Kemudian juga dihitung varian dari sampel pertama, S1 kuadrat ini varian sampel pertama, itu rumusnya jumlah dari nilai datanya dikurangi purata sampelnya dikuadratkan dibagi banyaknya data dikurang 1. Jadi di sini data pertama 219 dikurangi purata sampel pertama 16838 dikuadratkan ditambah data kedua 144 dikurangi purata sampel 168,38 kuadrat dan seterusnya sampai data terakhir dikuadratkan. Ini semua dijumlahkan dibagi 16 kurang 1 didapat 2496,383. Itu variansnya. Nah, varians ini kalau di akar itu kita mendapatkan namanya standard deviation atau simpangan baku. Jadi S1 ini adalah simpangan baku atau standard deviation yang besarnya 49,461. Ini didapat dari hasil akar 2446 di 3,83. Kemudian varian dari sampel kedua, rumusnya sama, yaitu selisih antara nilai datanya dengan purata sampelnya dikuadratkan dibagi N-1. Ini data pertamanya 275 dikurangi purata sampelnya 219,57 dikuadratkan. Kemudian data kedua 285 dikurangi purata sampelnya 219,57 dikuadratkan dan seterusnya sampai data terakhir 278 dikurangi 219,57 dikuadratkan. Ini semua dijumlahkan dibagi 14 kurang 1 didapat 3.415,341. Nah, varians ini kalau di akar kita mendapatkan simpangan baku atau standard deviation dalam ini S2 besarnya 58,441. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan? Nah, kata kuncinya adalah perbedaan. Berbeda artinya tidak sama, sehingga hipotesisnya H1 ini mu atau purata populasi perempuan tidak sama dengan purata populasi laki-laki. Jadi berbeda berarti tidak sama, maka tandanya tidak sama dengan. Kemudian H0-nya otomatis tandanya lawan dari H1. Jadi ini hipotesisnya. Dalam contoh ini diasumsikan kedua varians populasinya sama, sehingga perlu dihitung varians gabungannya. Nah, SP kuadrat ini adalah rumus varians gabungannya. Di sini didapat nilainya 2896,256. Nah, varians gabungan ini akan digunakan untuk menghitung uji T di sini. Di sini ada rumusnya SP kuadrat. Jadi ini rumus uji T-nya atau t-testnya. Ini rumusnya selisih dari purata sampel pertama dan kedua dikurangi D0 dibagi akar dari varians gabungannya dikali 1/N1 plus 1/N2. Nah, dari rumus ini uji T-nya didapat minus 2,599. Nah, tanda minus di sini ini hanya menunjukkan posisinya di kiri. Sementara nanti tabel yang digunakan itu tabel distribusi T yang untuk upper tail atau yang sisi kanan. Nah, kemudian dihitung derajat kebebasannya, ini rumusnya N1 plus N2 minus 2 didapat 28. Dari kedua nilai ini, 28 dan minus 2,599 ini, kita bisa menentukan p-value. Jadi di baris 28 nih, di degrees of freedom 28, kita lihat posisi angka 2599 itu ternyata terletak antara 2,467 dan 2,763. Kalau kita lihat ke atas, ke upper tail-nya ini ternyata terletak di antara 0,01 dan 0,005. Nah, untuk two tail, nilai ini harus dikali 2, sehingga yang 0,005 dikali 2 jadi 0,01, yang 0,01 dikali 2 jadi 0,02. Sehingga p-value-nya itu terletak antara 001 dan 002. Nanti dari software IBM SPS, p-value yang didapat adalah 0,015, dan nilai ini memang terletak antara 001 dan 002. Nah, karena p-value-nya 0,015, ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waktu rata-rata yang dihabiskan per hari mengakses internet melalui ponsel. Nah, itu perhitungan secara manual. Sekarang akan dihitung menggunakan software IBM SPSS. Pertama-tama, kalau menggunakan IBM SPSS, kita harus mendefinisikan variabelnya. Jadi ini tampilan dari IBM SPSS. Jadi di bawah, di kiri bawah ini ada dua windows, yang satu data view untuk memasukkan data, dan satu lagi variable view untuk memasukkan variabel. Di sini ada dua variabel, yaitu gender. Jadi gender ini yang jenis kelamin tadi, yang laki-laki dan perempuan.
dan juga ada variable minutes. Minutes ini lamanya waktu mengakses internet. Jadi khusus yang gender ini itu diberi values, diberi nilai, 1 itu perempuan, 2 itu laki-laki. Nanti dalam SPSS datanya diinput dengan cara menggabungkan lamanya mengakses internet, dalam hal ini namanya minutes ini. Jadi ini gabungan antara laki-laki dan perempuan, kemudian ditambah satu kolom, dalam ini dinamakan kolom gender. Ini yang untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi di sini 1 itu kode untuk perempuan dan 2 kode untuk laki-laki. Nah, nanti tampilan kode tadi perempuan dan laki-laki itu seperti ini. Nah, sekarang saya akan beralih ke IBM SPSS. Di ini tampilan IBM SPSS. Jadi ini posisinya sekarang ada di data view. Di sini untuk memasukkan data. Nanti kalau di variable view ini saya klik ini untuk memasukkan variabel-variabelnya. Tapi dalam contoh ini saya sudah membuat file datanya. Jadi kita tinggal buka datanya, kita klik file, kemudian open, kemudian pilih data. Nah, ini nama datanya di sini dinamakan internet use male and female ini. Jadi ini saya klik open, ini tampilan datanya. Nah, setelah data dibuka, kita bisa melakukan uji T 2 sampel independent. Jadi kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian pilih independent sample t-test ini. Di sini yang akan dites itu adalah durasinya, lamanya akses internet. Jadi ini kita pindahkan ke tes variabel, kemudian groupingnya atau pengelompokannya tadi menurut jenis kelamin atau gender ini kita pindahkan ke sini. Kemudian diminta kode untuk groupingnya tadi 1 itu untuk yang perempuan dan 2 untuk yang laki-laki. Kemudian kita klik OK. Nah, ini output dari IBM SPSS. Di sini ada Levin's test for equality of variances. Jadi di awal tadi dijelaskan bahwa untuk uji T2 sampel independent itu terdapat 2 rumus. Satunya untuk asumsi bahwa variansesnya sama, yang ini yang equal variances assume, dan satu lagi rumusnya untuk equal variances not assume. Nah, dari hasil Levin test ini p-value-nya didapat 0,452. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga H0-nya tidak ditolak. Itu berarti variansnya sama. Jadi di sini kita akan menggunakan yang asumsi equal variances assume. Jadi t-test yang digunakan ini baris yang pertama ini. Nah, di sini nilai t-testnya tuh dapatnya minus 2,599, derajat kebebasannya 28, dan p-value-nya 0,015. Kita kembali ke slide. Jadi ini screenshot dari uji T2 sampel independen tadi. Ya, tadi ini penjelasannya, jadi Levin testnya ini didapatnya 0,452 p-value-nya, dan ini lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Ini berarti variansnya diasumsikan sama atau equal variances assume. Sehingga kita akan menggunakan rumus uji T yang di baris pertama ini, di mana T-nya minus 2,599, DF 28, dan p-value-nya 0,15. Jadi sini ada penjelasannya, p-value 0,015 lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waktu rata-rata yang dihabiskan per hari untuk mengakses internet melalui ponsel. Nah, itu contoh 1 menggunakan IBM SPSS. Nah, berikutnya contoh 2 masih uji T2 sampel independent atau two sample independent t-test dalam bahasa Inggris. Tapi dalam contoh ini adalah yang untuk satu sisi atau one tail, dalam hal ini sisi kanan. Jadi di contoh ini ada sebuah bank swasta yang sedang mempelajari penggunaan transaksi mobile banking dan ingin diketahui apakah orang dewasa muda yang usianya di bawah 25 tahun itu menggunakan mobile banking lebih sering dibandingkan manula yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, untuk meneliti hal ini diambil sampel acak dari 8 pelanggan yang berusia di bawah 25 tahun dan 12 pelanggan berusia lebih dari 60 tahun. Kemudian
jumlah transaksi mobile banking pada bulan lalu itu dicatat untuk setiap individu yang hasilnya seperti dalam tabel berikut ini. Jadi ini hasil jumlah transaksi mobile banking dari kelompok usia di bawah 25 tahun dan kelompok usia lebih dari 60 tahun. Nah, sama seperti contoh pertama, jadi sebelum kita mencari solusi menggunakan software IBM SPSS, pertama-tama akan dihitung secara manual. Jadi di sini sampel pertamanya itu N1 ada 8, ini 8 pelanggan usia di bawah 25 tahun. Dan sampel keduanya N2 12 itu adalah 12 pelanggan yang usia lebih dari 60 tahun. Kemudian dihitung akurata sampel atau sampel min-nya untuk sampel pertama, yaitu yang 8 pelanggan ini, transaksi mobile banking-nya, ini dijumlahkan semua dari yang pertama 14 sampai yang dari 14 sampai yang terakhir 15, dijumlahkan semua, dibagi 8, didapat akurata sampelnya 15,63. Demikian juga untuk sampel kedua, untuk yang pelanggan usia di atas 60 tahun, itu ada 12 data, jadi semua datanya dijumlahkan dari data pertama 19 sampai data terakhir 2, dari 19 sampai 2, dijumlahkan semua dibagi 12, didapat akurata sampelnya 7. Kemudian dihitung varian sampel pertamanya, ini sampel yang usia di bawah 25 tahun. Ini rumusnya jumlah dari selisih datanya dengan akurata sampelnya dikuadratkan dibagi banyaknya data dikurang 1. Jadi data pertama ini 14 dikurangi akurata sampelnya 15,63 dikuadratkan. Data kedua 18 dikurangi akurata sampelnya 15,63 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir 15 dikurangi 15,63 kuadrat. Semuanya dijumlahkan dibagi 8 kurang 1 didapat 1,6964. Nah, ini nilai variansnya. Kalau varians ini di akar, itu kita mendapatkan namanya simpangan baku atau standard deviation. Jadi S1 ini adalah simpangan bakunya. Jadi simpangan bakunya 1,302. Kemudian dihitung varians kedua, S2 kuadrat ini, rumusnya sama, yaitu kita jumlahkan selisih antara nilai data dengan akurata sampelnya dikuadratkan dibagi N kurang 1. Di sini data pertamanya 19 dikurangi akurata sampelnya 7 dikuadratkan, data kedua 2 dikurangi akurata sampelnya 7 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir 2 kurang 7 dikuadratkan. Ini semua dijumlahkan dibagi 12 min 1. Nah, dapatnya 48,3636. Ini nilai varians keduanya. Dan nilai varians ini kalau di akar, kita mendapatkan simpangan baku, yaitu S2, besarnya 6,954. Nah, untuk hipotesisnya, tadi pertanyaannya, apakah pelanggan yang usia di bawah 25 tahun lebih sering menggunakan mobile banking? Nah, lebih sering ini artinya lebih banyak atau lebih besar, sehingga simbolnya H1-nya mu. Usia di bawah 25 tahun ini lebih banyak atau lebih besar dibandingkan mu yang usia lebih dari 60 tahun. Otomatis H0-nya itu lawannya, jadi ini mu atau akurata populasi. Yang usia di bawah 25 tahun itu lebih kecil sama dengan akurata populasi yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung rumus uji T-nya. Jadi ini T-nya, selisih antara akurata sampel pertama dan akurata sampel kedua dikurang D0 di akar dari varians pertama dibagi N1 ditambah varians kedua dibagi N2. Ini dapatnya uji T-nya 4,188. Nah, di contoh ini diasumsikan variansnya tidak sama, sehingga kita harus menghitung derajat kebebasannya menggunakan rumus Setter Lewis. Dari rumus ini didapat derajat kebebasannya 12,135. Ini dibulatkan menjadi 12. Jadi dari nilai uji T ini 4,188 dan rumus derajat kebebasan 12,135 ini, kita bisa menentukan p-value menggunakan tabel distribusi T. Ini tabelnya bisa dicari di internet, ya, gratis. Jadi dari tabel distribusi T ini, untuk baris degrees of freedom 12 ini, dari derajat bebasnya, kita lihat posisi T 41,88 ini ternyata ada di luar tabel. Nah, untuk menentukan p-value-nya kita lihat ke atas, ke upper tail ini. Nah, di sini kalau kita amati, upper tail ini dari makin ke kanan tuh nilainya makin kecil, ya. Jadi 0,2, 0,1, 0,05, dan semakin kecil. Otomatis yang di luar tabel itu nilainya pasti lebih kecil dari yang 0,005 ini. Sehingga p-value-nya ya lebih kecil dari 0,005.
Nah, nanti kalau menggunakan IBM SPSS, itu p-value didapatnya 0,0005. Dan nilai p-value 0,0005 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan yang lebih muda, yang usia di bawah 25 tahun, itu lebih banyak menggunakan mobile banking. Nah, itu perhitungan secara manual. Nah, berikutnya akan digunakan software IBM SPSS. Nah, nanti di dalam software IBM SPSS kita harus pertama-tama harus mendefinisikan variabelnya. Jadi ini tampilan dari IBM SPSS untuk variabel view-nya. Jadi ada dua variabel, yaitu variabel penggunaan, dalam ini penggunaan mobile banking, kemudian ada kelompok, dalam ini kelompok usia. Nah, untuk kelompok usia itu diberi kode 1 untuk yang usia di bawah 25 tahun dan kodenya 2 untuk usia lebih dari 60 tahun. Nah, nanti datanya di inputnya seperti ini. Jadi kalau tadi variable view, ini sekarang data view. Ini datanya di input seperti ini. Jadi datanya digabung untuk yang usia di bawah 25 tahun dan usia di atas 60 tahun. Ini digabung jadi satu. Kemudian ditambah kolom tambahan untuk kelompok. Jadi yang kodenya 1 tadi kelompok untuk yang di bawah 25 tahun. Yang kodenya 2 untuk kelompok yang usia lebih dari 60 tahun. Ini cara memasukkan datanya. Nah, nanti tampilan datanya bisa seperti ini. Jadi kode 1 dan 2-nya ini muncul, yang 1 di bawah 25 tahun, yang 2 lebih dari 60 tahun. Ini tampilan IBM SPSS-nya. Nah, untuk melakukan analisis data, pertama-tama kita harus input datanya. Dalam contoh ini saya sudah buatkan file datanya, jadi tinggal dibuka, kita klik file, kemudian open, kemudian data. Nah, ya, di sini contoh filenya namanya mobile banking 25U60. Jadi ini filenya. Kita open. Nah, ini tampilan datanya. Jadi yang ini penggunaan, ini jumlah transaksi mobile bankingnya. Kemudian ini kelompok usia. Jadi setelah datanya kita input atau kita buka, selanjutnya kita bisa melakukan analisis statistikanya. Jadi kita klik analyze, kita pilih compare mean, kemudian kita pilih independent sample t-test. Nah, di sini yang akan dites itu penggunaan mobile bankingnya. Ini kita klik ke test variable, kemudian kelompoknya itu masuk di grouping. Nah, ini harus diberi kodenya tadi 1 untuk yang usia di bawah 25 tahun dan 2 untuk yang usia lebih dari 60 tahun. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini tampilan outputnya. Jadi di sini Levin testnya ini untuk menguji kesamaan dari varians. Ya. Di sini nilai p-value-nya itu kecil 0,001. Ini lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga H0 ditolak. Artinya apa? Variansnya diasumsikan tidak sama. Sehingga nanti akan digunakan uji T-nya yang baris kedua, yang equal variances not assumed. Jadi nanti nilai T-nya ini 4,188, sama seperti contoh sebelumnya. Nah, degrees of freedom-nya atau kebebasannya ini 12,135. Kemudian ini p-value-nya 0,001. Nah, ini untuk two tail. Tadi ujinya one tail, untuk one tail nanti nilai ini dibagi 2. Saya akan beralih ke slide. Jadi ini screenshot dari output IBM SPSS tadi. Saya tambahkan anotasi. Jadi di sini Levin testnya 0,001, lebih kecil dari 0,005. Maka H0 ditolak, berarti equal variances not assumed. Jadi di sini variansinya diasumsikan tidak sama. Sehingga kita menggunakan uji T2 sampel independen untuk yang asumsi variansi tidak sama. Ya. Nah, jadi nanti nilai T-nya ini 41,88, kemudian derajat kebebasannya 12,135, dan p-value-nya ini 0,001, tapi ini untuk two tail, sehingga untuk one tail-nya dibagi 2, sehingga dapatnya 0,0005. Jadi di sini p-value-nya 0,0005, ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan yang usia di bawah 25 tahun itu lebih sering menggunakan mobile banking dibandingkan pelanggan usia lebih dari 60 tahun. Jadi itu solusi menggunakan IBM SPSS. Nah, berikutnya masih uji T2 sampel independen.
atau dalam bahasa Inggris disebutnya two sample independent t-test. Dan contoh ini adalah untuk yang satu sisi atau one tail, dalam hal ini sisi kiri. Jadi dalam contoh ini diketahui data dari annual rates of return saham yang dipilih secara acak dari 11 saham yang terdaftar di New York Stock Exchange atau NYSE ini, dan 10 saham yang dipilih secara acak juga yang terdaftar di Nasdaq. Nah, datanya itu seperti di tampilan tabel ini. Jadi yang sebelah kiri ini yang New York Stock Exchange atau NYSE, yang di top kolom kanan ini Nasdaq. Nah, pertanyaannya dari sampel acak tersebut, dapatkah kita menyimpulkan bahwa annual rate of return saham di Nasdaq itu lebih rendah dibandingkan yang di New York Stock Exchange? Nah, sama seperti contoh sebelumnya, sebelum kita gunakan IBMS process, pertama-tama kita hitung secara manual. Jadi di sini N1, sampel pertamanya ada 11, N2, sampel keduanya ada 10. Kemudian kita hitung purata sampelnya yang pertama. Jadi data, semua datanya, ini data pertama 8,8, sampai data terakhir 15, itu dijumlahkan semua dibagi 11. Purata sampelnya 29,9745. Demikian juga untuk sampel kedua, dihitung purata sampelnya atau sampel min-nya, yaitu dengan cara menjumlahkan semua datanya, ini 10,70, 20,20, semua dijumlahkan sampai data terakhir, dibagi 10 didapat 16,77. Kemudian dihitung varians dari sampel pertama, ini rumusnya, selisih antara nilai datanya dengan purata sampelnya dikuadratkan dibagi N1 kurang 1. Nah, di sini data pertamanya 8,8, dikurangi purata sampelnya 29,9745, dikuadratkan, data keduanya 6, dikurangi purata sampelnya 29,975. Pada dan seterusnya sampai data terakhir 15 dikurangi 29,9745, dikuadratkan, ini semua dijumlahkan dibagi 11/1. Didapat 523,6866. Itu variansinya. Kalau variasinya di akar, kita mendapatkan yang namanya simbangan baku atau standard deviation, yaitu S1 yang besarnya 22,8842. Kemudian dihitung juga varians keduanya, S2 kuadrat, sama seperti tadi rumusnya, jadi diselisih antara nilai data dengan purata sampelnya dikuadratkan dibagi N1. Jadi ini data pertama 10,7 dikurangi 16,77 dikuadratkan, data kedua 20,20 dikurangi 16,7 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir 26,10 dikurangi 16,77 dikuadratkan. Ini semua dijumlahkan dibagi N-1, 10 kurang 1 didapat 25,649. Itu nilai variansinya, dan kalau variansi di akar, kita mendapatkan simbangan baku atau standard deviation, yaitu S2 sebesar 5,06448. Nah, hipotesisnya tadi kan pertanyaannya, apakah annual rate of return saham di Nasdaq lebih rendah dibandingkan yang New York Stock Exchange? Nah, kata kunci lebih rendah itu berarti lebih kecil, sehingga di H1-nya sini purata populasi yang di Nasdaq ini, mu Nasdaq, itu lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan mu yang di New York Stock Exchange. Otomatis H0-nya mu yang Nasdaq itu lebih besar atau sama dengan mu di New York Stock Exchange. Nah, selanjutnya kita hitung t-testnya atau uji t-nya. Dalam hal ini dengan asumsi variansinya tidak sama, sehingga ini rumus uji t-nya untuk dua sampel independen dengan asumsi varians tidak sama. Rumus uji t ini juga disebutnya Welch t-test. Jadi dari rumus ini kita hitung selisih min-nya purata sampel 1 dikurang purata sampel 2 dikurang D0 dibagi akar dari varians pertama dibagi N1, varians kedua dibagi N2. Nah, ini dapatnya minus 1,864. Nah, perhatikan tanda minus di sini, itu artinya posisinya di sebelah kiri atau left tail. Nah, nanti di tabelnya biasanya yang upper tail atau sisi kanan. Sehingga untuk menggunakan tabel, tanda minusnya tidak diikutkan. Nah, kemudian dihitung derajat kebebasannya menggunakan rumus Satterthwaite. Ini rumus Satterthwaite untuk menghitung derajat kebebasannya. Jadi didapatnya 11,071. Nah, dari kedua nilai ini kita bisa menentukan p-value. Jadi kita lihat di baris derajat kebebasan 11, ini di baris 11 ini, kita lihat posisi 1,864 itu ternyata terletak di antara 1,796 dan 2,201. Nah, p-value-nya kita lihat upper tail-nya ini. Jadi p-value-nya antara 0,025 dan 0,05. Jadi ini p-value-nya.
terletak antara 0,025 dan 0,05. Nanti kalau kita menggunakan IBM SPSS itu p-value-nya didapat 0,0445. Nah, nilai p-value 0,0445 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata annual rate of return saham di Nasdaq memang lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan di New York Stock Exchange. Sekarang kita akan beralih menggunakan IBM SPSS. Jadi untuk menggunakan IBM SPSS, pertama-tama kita harus mendefinisikan variabelnya. Jadi ini tampilan screenshot dari IBM SPSS. Jadi di dalam IBM SPSS ini ada dua Windows, yang satu variable view, yang satu data view. Data view untuk memasukkan data, variable view untuk mendefinisikan variabel. Nah, sekarang posisinya ada di variable view. Kita akan mendefinisikan dua variabel, yaitu yang pertama return, ini return dari nilai sahamnya, dan satu lagi namanya NYSE Nasdaq. Ini NYSE atau Nasdaq ini diberi kode 1 untuk NYSE, kode 2 untuk Nasdaq. Nah, nanti tampilan datanya diinput seperti ini. Jadi nilai return sahamnya ini semua digabung jadi satu kolom. Kemudian ada kolom tambahan yang membedakan apakah datanya berasal dari NYSE yang kode 1 atau berasal dari Nasdaq yang kodenya 2. Nanti tampilan datanya seperti ini dalam IBM SPSS. Ini tampilan dari IBM SPSS. Jadi pertama-tama untuk melakukan analisis data, kita harus menginput data atau membaca data. Dalam contoh ini saya sudah siapkan file yang akan dibaca, jadi kita tinggal buka, jadi kita klik file, kemudian open, kemudian pilih data. Nah, di sini contoh datanya, nama filenya ini return NYSE Nasdaq.sav. Jadi untuk SPSS nama belakangnya atau extensionnya itu SAV. Ini kita buka, open, tampilan datanya. Jadi yang kolom pertama ini return, dan kolom keduanya ini sumbernya dari NYSE atau dari Nasdaq. Nah, setelah data dibuka, kita bisa melakukan analisis datanya, yaitu melakukan uji T2 sampel independen. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Means, kemudian kita pilih Independent Sample T-Test. Di sini variabel yang akan dites adalah return. Jadi returnnya kita pindahkan ke test variable di sini. Kemudian NYSE.Nasdaq, ini groupingnya, kita pindahkan ke grouping variables. Kemudian kita define groups. Nah, dalam hal ini yang akan diuji itu yang Nasdaq yang 2 dibandingkan dengan yang NYSE yang pertama. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Ini output independent sample t-test dari SPSS. Di dalam SPSS dihitung independent sample t-test untuk yang variance yang diasumsikan sama dan variance yang diasumsikan tidak sama. Nah, untuk menentukannya digunakan Levin's test for equality variances ini. Di sini p-value-nya 0,000 dan nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga H0 ditolak, artinya variance-nya tidak sama. Sehingga dalam contoh ini digunakan yang baris kedua, yang equal variances not assumed. Nah, di sini nilai uji T-nya minus 1,864, degrees of freedom-nya ini 11,071, dan p-value-nya ini 0,089. Nah, tapi ini untuk total, nanti untuk bantilnya harus dibagi 2. Ini screenshot dari output IBM SPSS. Jadi di sini Levin testnya, p-value-nya 0,00, maka H0 ditolak, berarti kedua varian dianggap tidak sama. Sehingga independent sample t-test ini menggunakan yang baris kedua, yang equal variances not assumed. Nah, di sini t-testnya minus 1,864, degrees of freedom-nya atau derajat kebebasannya 11,071, dan p-value-nya 0,089. Ini untuk total, sehingga untuk wantilnya dibagi 2, dapatnya 0,0445. Jadi ini p-value-nya 0,0445, lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata annual rates of return saham di Nasdaq lebih rendah dibandingkan NYSE. Demikian video uji T2 sampel independen, atau disebut juga dalam bahasa Inggris independent sample t-test, untuk yang two-tail atau dua sisi, dan juga untuk yang satu sisi, baik yang sisi kiri maupun sisi kanan.